Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Radina billahi bil islam dinan wa bil nabiyyin wa rasulah. Yang sama-sama yang saya hormati Bapak Abdul Samad, Master Komputer. Baiklah, langsung saja saya menjelaskan tentang internet. Apa itu maintenance? Maintenance itu adalah proses memelihara atau perwataan terhadap sesuatu atau seorang kasusnya dalam bisnis. Dan ini gambarnya secara umum. Maintenance juga seringkali proses atau praktik yang bertujuan untuk memastikan operasi mesin, peralatan atau saat lainnya bisa digunakan secara kesinambungan dengan efisien dan efisien dalam jangka panjang. Yang ini gambar maintenance. Sekilas gambarnya, maintenance itu juga dengan efektif akan memberikan pengaruh terhadap kinerja dan keuntungan dari aset-aset perusahaan. Itu dinamakan maintenance juga. Selanjutnya, tujuan maintenance. Tujuan maintenance itu salah satu tujuannya itu maintenance adalah untuk menjaga terjadinya kerusakan aset atau sumber PX. Dan ini gambar secara umum. Yang ini berbentuk kecil. Tujuan maintenance. Dan itu juga adalah hal penting untuk meningkatkan efektivitas kinerja yang mempengaruhi bisnis secara keseluruhan. Perwataan terhadap aset-aset bisnis dapat dilakukan sesuatu. Ya, termasuk itu maintenance itu aset-asetnya bisnis. Kebutuhan maintenance itu ada 4 macam. Yang pertama, maksimal format aset. Yang kedua, meningkatkan keawatan aset. Dan yang ketiga, memangkas biaya perbaikan. Dan yang keempat, menjaga terjadinya waktu henti yang mendadak. Yang mana yang yang pertama, maksimal format aset itu aset perusahaan yang dijaga dan dilakukan dengan baik dapat operasikan secara optimal. Tentunya akan berdampak positif pada bisnis, terutama dalam hal efisien atau bisnis yang lainnya. Dan yang kedua, meningkatkan keawatan aset, yang mana
meningkatkan keewasan aset itu dengan melakukan pemeriksaan secara berkala. Produktivitas aset itu akan meningkatkan. Selain itu juga dapat menghemat biaya karena bisa menjaga terjadinya perbaikan pada aset. Itu meningkatkan keewasan aset. Dan yang ketiga memangkas biaya perbaikan. Memangkas biaya perbaikan ini aset-aset yang digunakan perusahaan memiliki harga yang cukup tinggi sehingga merawatnya merupakan hal yang wajib dilakukan, khususnya pada mesin, peralatan, atau aset lainnya akan merugikan perusahaan. Tidak hanya membutuhkan biaya besar untuk perbaikan, namun hilangnya produktivitas. Jadi memangkas biaya perbaikan ini seharusnya mesin-mesin itu yang rusak harus diperbaiki, itu memangkas biaya perbaikan. Yang keempat, mencegah terjadinya waktu henti yang mendadak. Setiap bisnis pasti ingin menghadirkan sesuatu demi terjadinya kerusakan pada aset secara tidak terduga. Proses organisasi terganggu, kerugian secara finansial, dan keterlambatan produk dapat terjadi akibat kerusakan aset. Dalam hal ini, salah satu tujuan maintenance itu untuk menghindari hal tersebut agar proses operasional dapat berjalan dengan baik atau dengan lancar. Selanjutnya, jenis maintenance. Jenis maintenance itu ada 5. Yang pertama, preventive maintenance, dan yang kedua breakdown maintenance, scheduled maintenance, dan predictive maintenance, dan corrective maintenance. Yang mana perlu kita ketahui bersama. Preventive maintenance itu untuk mencegah kerusakan pada aset perusahaan dengan cara mengganti suhu cadangan secara berkala berdasarkan waktu pemakaian. Selain itu juga untuk melakukan perawatan ringan dan pengecekan untuk mengetahui kondisi terburuk dari setiap aset, yaitu digunakan pemeriksaan berkali-kali. Itu yang pertama. Dan yang kedua, berdokumentasi itu metode di mana tidak dilakukan pemeriksaan atau pengecekan dengan penggantian suku cadangan, maka pelatahan rusak yang ada akan diperbaikan atau diganti. Biasanya penerapan metode ini berlaku tersebut seperti peralatan bersifat opsional, sehingga jika rusak tidak mengganggu proses produksi dan biaya perbaikan atau penggantian suku cadangan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, scheduled maintenance. Itu perlu kita ketahui bersama. Program terjadwal, yaitu dilakukan oleh seseorang yang kompeten untuk memastikan bahwa aset beroperasikan dengan lancar. Jadi yang ketiga ini program terjadinya yang dilakukan oleh seseorang, yaitu komponen untuk memastikan bahwa aset prosesnya itu bagaimana, apakah berjalan apa tidak, apakah lancar apa gimana. Dan yang
4. Predictive maintenance. Predictive maintenance ini yang 4 itu metode perwataan dengan mengganti suku cadangan berdasarkan prediksi dengan menggunakan suatu alat. Jenis perwataan ini fokus dalam teknik yang digunakan untuk maintenance. Ini yang keempat. Yang kelima itu corrective maintenance. Corrective maintenance itu jenis terakhir yang ditujukan untuk maintenance itu pertahanan aset-aset perusahaan dengan melakukan investasi. Selain peralatan, metode ini juga dimaksudkan untuk suku cadangan yang memiliki masa ketahanan singkat supaya kerusakan kurang dan mempercepat waktu perbaikan. Ini yang kelima. Ini jenis maintenance itu ini ada gambarnya, sekedar gambarnya itu ada juga, tapi saya enggak cantumkan gambarnya, cuma nama-namanya aja. Selanjutnya budidaya maintenance dengan repair. Budidaya maintenance itu repair memiliki tujuan sama, yaitu untuk menjaga bisnis dapat berjalan dengan lancar dan efisien sesuai dengan rancangan. Mengetahui perbedaan akan membantu kamu menentukan kapan harus menggunakan teknik maintenance atau repair. Ini gambarannya secara kecilnya. Secara kecil. Maintenance juga peliharaan atau perawatan untuk memastikan aset selalu dalam kondisi baik. Kalau repair itu perbaikan yang dilakukan untuk mengambilkan fungsi formal dari aset perusahaan atau dilakukan saat terjadinya kerusakan pada mesin, peralatan, dan aset lainnya. Kalau maintenance juga menjaga terjadinya kerusakan dan perbaikan yang tidak terduga. Kalau maintenance itu menjaga. Kalau yang repair itu untuk terjadinya kerusakannya itu perlu diperbaiki. Itu repair. Terima kasih, jazakumullah khairan. Ada pepatah bilang, jangan pernah berhenti belajar karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.